biasanya terbentuk dari dua punggung sungai. Jadi di sini ada cekungan. Jikalau ini di cross section ya. Nah, tujuannya ketika kita membendung, di sini itu ada bangunan yang menutup cekungan ini, sehingga air itu akan terjebak di dalam cekungan tersebut. Nah, tentunya kalau tampak samping, tampak cross section ya, cross section itu seperti ini. Nah, nantinya kalau misalnya air ini akan cekungan ini akan penuh berisi air. Nah, di sini tuh ada airnya. Namun lama-kelamaan cekungan ini bisa berkurang tampungannya akibat sedimentasi. Nah, semakin lama di sini itu akan semakin banyak sedimentasi. Nanti itu masalah operasional dan pemeliharaan bendungan nanti akan kalian pelajari saat semester atas. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada dua perbukitan. Di sini ada elevasinya 222. Terus di sini ada elevasinya 226. Di sini ada 226. Di sini ada 22. Nah, jika kita melakukan potongan di sini, bentuknya kurang lebih seperti ini. Terus yang satunya tadi di sini yang bagian kiri itu di sini plus 222, di sini plus 226. Nah, elevasi dasarnya ketika kita lihat yang paling terendah itu sampai 206. Di sini plus 206. Nah, jikalau kita merencanakan suatu bendung, kemungkinan di sini ada potensi untuk membendung setinggi 10 ya 6/22 berarti berapa? 16 ya 16. Nah 16 terus ini dikurangi oleh jagaan lah, umpamakan jagaannya adalah 5 meter, kemungkinan di sini ada 11 meter untuk dibangun bendung dan dijadikan tampungan seperti itu. Nah, di sini ketika kita sudah mengetahui potensi-potensi bendungan, kita juga harus mengetahui hidrologinya sebenarnya. Hidrologi. Nah, hidrologi ini digunakan untuk mengetahui potensi jumlah air dalam konteks kalau kita perlu keperluan air untuk keperluan. Nah, karena sebenarnya bendungan itu memiliki multifungsi, baik itu untuk mereduksi banjir, baik itu untuk menjaga airnya tetap ada ketika musim kemarau, jadi ditampung dulu ketika musim hujan, terus ditaruh di sini ya, dijaga di reservoir atau tampungan ini atau bendungan ini, terus baru dialirkan ketika musim kemarau atau ketika perlu air. Seperti itu prinsipnya. Nah, di sini juga dia itu bisa digunakan untuk mereduksi banjir.
bisa digunakan untuk mereduksi banjir. Kok bisa Pak? Ya sistemnya adalah key inflow sama dengan storage dikurangi ditambah key outflow. Semakin besar storage-nya, semakin kecil outflow-nya. Karena yang masuk, misalnya yang masuk 100, yang tertahan 50, berarti outflow-nya tinggal 50. Gitu. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari bendungan itu. Jadinya di hilirnya ketika rilis ya, hilirnya itu berkurang di puncaknya. Contohnya, ini ada salah satu contoh hasil perhitungan hasil di buku ya, Hidrolika Teknik Sumarto 19 halaman 1998. Nah, awalnya hidrografnya adalah yang tinggi ini. Awalnya tinggi itu, kemudian ketika sudah terbangun bendungan, dia mengalami reduksi yang cukup tinggi dari 441 meter kubik per second atau per detik jadi 172 meter kubik per detik yang bawah ini. Nah, reduksi inilah yang bisa digunakan untuk menangani banjir pada bagian hilir. Seperti itu. Nah, balik lagi. Di sini kita memerlukan data hubungan antara elevasi dan hubungan antara elevasi serta volume, kemudian elevasi terhadap genangan, luas area genangan. Nah, dari data ini kita bisa mendapatkan hubungan ini. Gimana caranya? Awalnya kita harus menentukan garis potensi bendungan. Jadi bendungan kan tujuannya untuk menutup cekungan ya, biar menjadi wadah. Nah, tadi yang saya sebutkan di sini ada potensi 226 sama 22, elevasinya 22 ya. 22 di sini, ya di sini ada potensi. Berarti di sini at least kita memiliki tinggi permukaan, tinggi bukit yang sama. Nah, saya mau coba membuat bendungan dari sini. Rencana bendungan gitu. Ini saya buat rencana bendungan dari sini ke sini. Nah, ini itu akan dijadikan yang warna putih ini akan dijadikan badan bendung. Nah, badan bendungan untuk menutup agar airnya tidak keluar, tertahan. Nah, ada juga yang namanya pelimpah atau bendung. Nah, pelimpah itu fungsinya ketika airnya sudah penuh dia akan dilimpahkan seperti itu. Nah, kalau sudah di sini kita bisa melakukan perhitungan mencari luas ya, luas dari masing-masing elevasi terhadap volume. Nah, kita print dulu bagian-bagian yang tidak penting. Ini misalnya saya tadi sudah dibentuk
alur dari badan bentuknya yang warna putih ini. Kemudian kita trim yang dia diperlukan. Nah, trimnya adalah yang bagian hilir. Kenapa? Karena bagian hilir itu dia akan yang menjadi tampungannya itu adalah bagian bulunya, bukan bagian hilirnya. Nah, ini kita potong semua dulu sampai garis yang kita perlukan saja. Ini garis yang kita perlukan saja di sini. Sisa garis-garis di bagian bulunya saja. Di sini kita tinggal gunakan heads saja. Gunakan heads yang di setiap konturnya beda kan? Pakai yang solid. Setiap kontur itu dibedakan. Jadi ini akan memakan banyak waktu. Sebenarnya ada cara gampang yang ada di Pajis, cuman itu cukup panjang dari saya belum pernah bukannya, makanya saya kasih tahu yang cara manualnya dulu aja. Nah, ini masih kontur ini di heads sampai ke elevasi 22 ya. Ini dimatiin dulu kayaknya. Kita pilih dulu, ini sudah sampai elevasi 217. Sudah nanti 217. Kita baru sampai 222. Pertanyaan singkat buat kalian, yang putih ini, yang saya headskan ini, itu sebenarnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang putih ini, yang saya headskan ini adalah badan bentuknya. Yang putih ini, kedalamannya dari 22 sampai dasarnya itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Apa? Bendungannya bukan yang tepat. Ya, genangan air. Yang benar ini adalah genangan air. Jadi ini adalah potensi area yang tergenang.
ketika kita membangun bendungan. Nantinya kalian pilih di daerah mana, terus dijadikan tadi ya, dijadikan peta kontur ini, terus baru kalian hedge masing-masing. Nah, ini langsung kita ke Excel. Kita perlu data elevasi, terus luas area hedge, ini kumulatifnya, luas kumulatifnya, terus luas rata-rata, sama volume kumulatif. Berarti elevasi paling biasa ini ada 210, 219, 218, 207, 10, 9, 8, 7, 6, 260, 206, terus 207 sampai 222. Nah, ini per hedge-nya ini. Setiap hedge-nya ini saya ganti warna setiap hedge ini kita masukkan ke Excel sebagai luasan. Nah, di sini ada area, tinggal kita copy aja. Terus masing-masing hedge juga kita copy.
sama-sama kan udah benar. Kayaknya para teliti untuk penginputan datanya, makanya di sini ada yang sedikit apa itu terloncat gitu. 202 kamu kan ini udah benar. Nah, kemudian luas kumulatif ini kan tadi di antara garis ya, di antara dua garis elevasi ya. Di sini tuh kita tambahkan dari data luas head sebelumnya dan luas head setelahnya. Contoh, ini ditambahkan ini, terus ini ditambahkan atasnya, tinggal ditambahkan. Nah, oh ya, untuk yang bolong-bolong ini itu sebenarnya harus ditambahkan juga. Yang bolong-bolong ini memiliki tinggi elevasi masing-masing. Cuma misalnya yang saya kirim ini itu nggak ada elevasinya sayangnya. Elevasinya 0, tidak ke detect. Nah, kalau misalnya kalian convert menggunakan ArcGIS, harusnya ini tuh sudah muncul lah elevasinya, tetapi luasannya kadang belum tentu muncul. Ini kita masukkan yang kecil-kecil ini. Sama yang nah yang kecil-kecil tadi kita tambahkan, selipkan di dalam sini. Nah, ini adalah hasil ekstraksi dari kontur tadi ya, yang cukup banyak lah. Semakin dalam data bendungan kalian, semakin banyak juga heads yang kalian perlukan jika kalian menggunakan secara manual seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, tujuan kita selanjutnya adalah pembentukan tabel HSI. Di sini memerlukan ini sudah tadi, tinggal kita inputkan lagi. Nah, luas rata-rata ini
digunakan untuk mencari volume. Nah, volume itu kan luas alas dikalikan tinggi ya. Nah, di sini kita tarik garis pakai rumus lah, average ini, kemudian bila ditarik ke bawah, selanjutnya volumenya adalah yang awalnya pasti 0. Ini ditambahkan dengan ini dikalikan 20 elevasi bawah, elevasi atas dikurangi elevasi bawah itu kan sama dengan tinggi ya. Kemudian luas rata-rata itu adalah dari permukaan atas sama permukaan bawah itu tidak rata, jadinya dia akan membentuk limas, seperti layaknya limas tapi tidak beraturan. Gitu. Kalau kalian bingung membayangkan ya, ini saya sketsakan bentuk bawah itu gini, nah bentuk atasnya itu, yaitu luasnya. Nah, ini adalah ini adalah luas bagian atasnya. Terus yang di sini adalah luas bagian bawahnya. Nah, kalau ini dirata-ratakan, jadi bentuk atas dan bentuk bawah itu akan sama. Nah, kebagi menjadi dua, luas atas sama luas bawah dibagi dua dibalikan tinggi ini. Tingginya adalah elevasi atas sama elevasi bawah. Volumenya itu ini dibalikan 60 volume kumulatifnya pastinya ini, terus ini ditambahkan terus. Nah, ini adalah bentuk dari hubungan elevasi. Nah, ini saya jelaskan dulu. Elevasi, luas kumulatif sama volume kumulatif. Nah, di sini kita harus membentuk, kita bisa membentuk hubungan ini. Grafiknya bentuknya seperti ini. Yang warna orange adalah garis area genangan. Yang garis area yang ini adalah volume genangan. Nah, dapat dilihat bahwa semakin lama, semakin tinggi elevasinya. Bagian kiri itu adalah elevasi. Terus yang atas adalah area genangan. Yang bawah adalah kapasitas waduk. Biasanya dalam bentuk juta meter kubik. Juta itu kan 10 pangkat 6. Nah, makanya di sini biasanya ditambahkan grafik ini biasanya ditambahkan 10 pangkat 6 meter kubik atau juta meter kubik. Cuman di sini karena terlalu kecil, ya ini tidak terlalu bagus lah untuk dijadikan grafik. Nah, cara pembentukannya itu sebenarnya agak ribet ya. Oke, tapi ini saya contohkan insert. Terus insert scatter ini, pilih data yang ini saja, yang dari saja. Dari sini pilihlah data dari hubungan elevasi dan hubungan luas genangan. Ini luas genangan. Terus X-nya, kalau kita lihat, X-nya adalah kapasitas waduk. Area atasnya adalah area genangan. Nah, bagaimana cara kita menghafalkan ini? Bukan menghafalkan, lebih baik memahami. Elevasi itu kan cenderung atas ke bawah ya. Makanya dia ditaruh di sumbu Y. Tinggi atau elevasi itu biasanya ditaruh di sumbu Y. Sedangkan luas-luasan itu adalah sumbu X. Nah, biar kelihatan, oh semakin tinggi dia, luasannya semakin ke kanan, berarti semakin besar. Nah, yang satu ini luas area genangannya
ini di reverse, nolnya di kanan. Yang area genangan, kapasitas waduk, nolnya di kiri. Nah, ini kita ambil dari yang X dulu. X-nya adalah luas areanya. Kemudian Y-nya adalah elevasi, baru 1, kemudian ditambah lagi tadi luas area, volume genangan. Ini diambil yang X-nya, kemudian Y-nya diambil yang Y. Hasil tentunya awalnya seperti ini, pasti tetap kacau. Nah, di sini kita harus memasukkan secondary axis. Secondary axis ini dapat dipilih di chart design, change chart type. Ini harusnya scatter juga, ya harus pilih combo, terus secondary axisnya yang for luas area ini. Tentunya akan seperti ini. Kemudian diaktifkan aksisnya yang secondary horizontalnya, yang ini dinonaktifkan. Ini trial, saya nggak hafal ya sebenarnya, cuma saya coba aja. Jadi prima instrumen dari vertikal. Nah, ini hasilnya gini, di reverse, value-nya reverse. Value reverse ordernya gini, dan dia membentuk sumbu X dan sumbu Y, terus dia akan berulang. Ya, Bapak. Tinggal dibaluskan lagi, kalian bisa menambahkan yang lain, menambahkan engine atau apapun itu. Engine-nya taruh di atas, terus gimana, terserah ya. Terus aksisnya, pivotnya jangan lupa ditambah. Semakin bagus kalian tampilkan, semakin senang orang membacanya. Nah, ini adalah hasil dari ini. Nah, kemudian bagian terakhirnya, nah ini ada yang namanya key. Ini PPT ini harusnya sudah saya kasih di my test classroom. Kalau lupa ya berarti saya kasih. Nah, ini key diperoleh dari jenis kelima dan hubungan antara H terhadap Q atau dapat dicari rumus CLHE. Nah, ini kan rumus yang ada di hidrolika waktu itu. Nah, kita gunakan rumus ini saja dengan ketentuan. Oke. Ini kita buat slide berikutnya. Elevasi. Nah, ini elevasi mercu. Elevasi mercu itu adalah elevasi kelipatan. Kita anggap elevasi mercu ini 216. Kemudian elevasi ini kita copy dari 216 sampai 20. Ini ada C-nya, B-nya, A-nya, B-nya pasti tetap sama Q-nya. Rumusnya adalah CLHE. I sama dengan C kalikan L. L-nya nanti kita tambahkan kurung dulu kalikan HE dikalikan B atau F.
Nah, ini saya isi ngawur dulu. Sebenarnya ada hubungannya antara hubungan tinggi muka air dan hubungan C ini. Silakan baca modul PPT saya yang kalau menggunakan fit gimana, kalau menggunakan nilai satuan SI gimana. Kalau satuan SI silakan gunakan di KP. Ini hanya itu dari elevasi dikurangi elevasi merjun. Nah, semakin lama pasti semakin tinggi. C-nya saya anggap sama semua. L-nya saya anggap 10 meter. Atau kita bisa lihat pelimpahnya dari sini. Ini bisa panjang pelimpahnya bisa sampai 128. Saya anggap 100 meter. Terakhir C-nya adalah ini. Nah, ini adalah hubungan C dan elevasi dan bit. Nah, sisa yang terakhir kita bisa buat ini ya. Grafik ini cukup gampang sebenarnya kalau udah memperhitungkan ini semua. Nah, grafik HSI kita bukan sama ini, elevasi A, S per delta P I terus to atau mikro sama garpu trisula. Nah, elevasi ini kita peroleh dari ini mercu saja ya, dari mercu. Nah, hanya ini adalah elevasi stres 216 sama dengan ini. Nah, storage saat di crash ini ada storage di crash, jadi kita harus menentukan elevasi ketika di storage-nya di sini berarti volume kumulatifnya adalah ini. Ini volume kumulatifnya. Nah, S ini, storage ini adalah ketika elevasinya 216, storage-nya adalah ini yang 5901 dikurangi sama yang ini. Nah, hasilnya awalnya 0. Ini awalnya pasti 0. Kita anggap kalau grafik HSI ini dia itu volume yang ada di atas pelimpahnya. Jadi gambar ini ini adalah bendungan. Terus ini ada tampungannya. Ini adalah bendungan, ini ada tampungannya. Nah, storage-nya ini tuh dianggap dead storage money. Terus yang ini itu dianggap mulai dari elevasi atau mulai storage ini. Nah, ini kan tadi kalau yang A1 ini itu sama dengan ketika elevasinya 216 itu adalah 21604. Salah. Sama dengan A1 sama dengan 59081 ya meter kubik. Nah, yang ini akan dikurangi terus sama A1 ini. Ya,
akhirnya ini akan berubah terus menjadi S0 sampai sini. Akhirnya akan tetap. Nah ini adalah baru dapat relasi H sama S. Nah delta T ini ya, delta T ini berdasarkan hidrograf kalian. Hidrograf kalian ketika kalian memperhitungkan Akayasu, SCS atau apapun itu, kalian itu harus menentukan intervalnya. Nah ini intervalnya saya beri contoh per 0,5 ini saya convert interval atau delta T sama dengan 0,5 jam sama dengan ini dikalikan 3.600. Jadi alhasil ini harusnya sama. Nah, bentuknya seperti ini. Ada yang salah prosesnya berarti sama dengan saya dengan ini. Oh iya, ini yang kosong, ini ada di kosong. Nah, torus delta AT ini tinggal dibagi saja. Terus ini akan didapat dari terakhir ini adalah bisa menggunakan rumus ini ya, S delta T ditambah I per 2 untuk O-nya atau asidnya atau apa ini. Nah, Trisula ini bisa menggunakan rumus S per delta T dikurangi Q per Q dibagi 2. Nah, hasil bentuknya seperti ini. Tinggal ditambah sama dikurangi. Ini kalau yang ini berarti ditambah 10, ini dibagi 2. Kalau yang ini tinggal dikurangi. Ya. Harusnya enggak. L-nya pakai L-nya saya kasih per 10 meter.
selanjutnya, ini kalau udah ini kan sudah terbentuk HSI-nya, grafik HSI itu dari situ. Nah, ini sekilas terkait yang sisanya, kalian coba baca sendiri ya. Karena kalau kalian nggak baca sendiri ini nggak bisa. Ini kalau udah terbentuk grafik ini, selanjutnya akan kalian lakukan perhitungan inflow. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih perhitungan routing? Fungsi perhitungan. Nah, fungsi perhitungan routing ini itu kalian bisa menemukan besar reduksinya. Debit maksimum inflow-nya, ternyata inflow-nya ini dari debit KSU-nya itu ketika jam 4 dari pukul 4 itu dihitungnya dapat 441 meter kubik per second. Nah, ketika ada routing ini dan bendungan terbangun, itu ada potensi untuk mereduksi banjir dari 172 ini 7,5 dan pergeseran waktu puncaknya dia bergeser selama 7,5 jam. Jadi T-nya ke 7,5 ya. Nah, ini ada salah satu kesimpulan. Elevasi maksimum air di waduk itu adalah 274,8. Jadi ketika kalian mau membangun bendungan ini, jangan sampai bendungannya lebih kecil daripada 274,64 ini, karena dia akan meluber. Badan bendungnya ya, kalau pelimpahnya pasti nggak masalah. Pelimpahnya ini berada di 272,7. Nah, reduksi debitnya ini ternyata bisa sampai 61%. Nah, kemudian pergeseran waktu titik puncaknya itu harusnya ini 3,5 jam. Ini adalah hasil perhitungan routing. Nah, cara perhitungan routingnya ketika kalian sudah dapat tabel HSI ini sedikit kebanyakan kalau kalian tahu yang namanya interpolasi ya. Kalau kalian sudah pernah interpolasi apalagi waktu pemetakan, harusnya lebih gampang. Nah, ini adalah cara perhitungannya. Awalnya tabel yang nomor 1 ini itu diperoleh dari hidrograf, perhitungan hidrologi kalian, debit KSU, debit SCS, dan debit apa ini. Kemudian yang warna orange ini itu diperoleh dari nilai rata-rata inflow 1, inflow 2, inflow 3. Contoh, ini ada 6 sama 7. Nah, ini dirata-ratakan jadi 7. 7 sama 11 dirata-ratakan jadi 9. Nah, ini diperoleh dari nilai Garpu tadi, dari hubungan nilai HSI. Nah, 310 ini diperoleh dari nilai 0,21. Nah, 0,21 ini sebenarnya memiliki nilai Garpu sekian. Jadi kita lihat ya, kan tadi 210 ya, 210 itu ternyata berada di 310 itu berada di sini. Setelahnya 295 ini. Nah, 295 itu berada di sini, di dekat 0,2. Jadi kalian akan melakukan interpolasi terus-menerus ketika melakukan perhitungan ini. Nah, terus yang selanjutnya tabel TOW ini itu berdasarkan hubungan tadi. Ketika kalian sudah mengetahui ini, nah 309 ini ditambah 7 hasilnya 316. 309 ini ditambah 7, 309 ditambah 7 hasilnya ini. Nah, ini itu dicari hubungan antara TOW ini
yang warna hijau ya. Nilai ini sama dengan garpu ditambah I1 ditambah I2 per 2. Nah, yang warna ungu ini nilai H hubungan nilai tau pada HSG. Jadi ini adalah 316. 316 ketika kita lihat di HSG-nya, nah, berada di sini juga. Sorry, tadi garpunya, yang ini solnya. Nah, di sini baru ambil nilai airnya ini. Jadi ini akan banyak sekali interpolasinya ketika kalian melakukan perhitungan ini. Nah, mungkin kalau kalian bingung, nanti bisa tanya-tanya lagi atau cari di internet juga, harusnya sudah banyak. Terus nanti nilai I-nya ini berdasarkan nilai I hubungan nilai H pada tabel HS. Nah, ini akan terjelas mohon bantuan ya, ini akan muncul saat ujian. Silakan kalian hitung, coba itu gini di sini. Salah satu perhitungan ini akan muncul. Oke, silakan kalian satu lagi ya. Ketika kalian menjumpai suatu waktu, suatu pelimpa, suatu bendungan dengan kawan, perhitungan rutin ini cukup penting karena digunakan untuk menentukan berapa sih tangkapan yang masih ada di waduk tersebut atau di sungai tersebut, dan outflow-nya berapa sih. Jangan sampai kalian memperhitungkan terlalu simpel gitu. Karena sistem dari air itu, apalagi infrastruktur air itu cukup kompleks. Kita lebih hitung volume dan volume gitu. Oke. Terus yang bagian terakhir, nah dari perhitungan ini, cara perhitungan ini ada juga perhitungan secara grafik. Grafik ini itu dari grafik HSI yang garpu S per delta T dt dan I. Ini itu sebenarnya dari perhitungan secara grafik. Awalnya tinggi muka airnya itu berada di 1,39. Kita tarik garis kanan dan memotong yang garpu. Nah, garpu ditarik ke bawah dan ditambahkan dengan tadi I1 plus I2 per 2. Nah, digabungkan ke kanan, terus dia akan naik ke atas. Nah, naik ke atas akan berpotongan dengan grafik top ini. Nah, top ini dijadikan lagi. Nah, di sini akan mulai start lagi. Start memotong yang warna hijau lagi. Yang garpu dia akan ke bawah ditambahkan I2, I1 plus I2 lagi. Dia akan memperhitungkan seperti itu terus sampai inflow-nya itu habis. Nah, jika kita lihat yang terakhir, ini hasil potongan. Nah, ini dia akan mengalami penurunan ketika sudah mencapai puncak, yaitu 194 ini. Nah, dia naik, terus storage-nya sudah mulai turun karena debit keluarnya lebih besar daripada debit yang masuk. Nah, dia akan mencapai titik puncak, dan titik puncak itu adalah titik paling tinggi dari tampungan. Oke. Oke, buat kelas D saya kasih tahu ini akan masuk ke ujian. Silakan kalian coba hitungkan secara manual. Terus manual contohnya, terus nanti silakan aplikasikan ketika ujian. Sama beberapa perhitungan kalian harusnya udah bisa. Saya cuma takut ini kalian nggak bisa. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bentuknya berarti untuk
disamain sama kayak PPT-nya pasalnya. Nah, semakin besar semakin bagus. Semakin ramai semakin bagus. Tapi buatlah kalau bisa per 5 meter. Nah, kalau terlalu besar, potong aja bagian dulunya. Potong aja biar tak terlalu besar. Ya. Ini tugasnya jangan lupa jangan lupa, ini baru saja kan, jangan lupa carilah bendungan yang sudah terbangun dan terdeteksi di Dennas. Hitunglah hidrograf skala ulang 10, 25, 50 tahun. Hitung titiknya. Jadinya kalian memperhitungkan hidrologi. Semua pada dasarnya itu memperhitungkan hidrograf. Jadi mohon maaf ya kalau saya yang bikin kalian uang hidrograf. Jadi ini ngefek berdampak ke